Santapan Harian Sabtu 5 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Penuhilah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk memahami serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan 4 ayat 21 sampai 29. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan Ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu, dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit, kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sahabat Santapan Harian, umat yang setia adalah umat yang seharusnya dapat menerima hukuman apapun yang Allah berikan, karena mengerti Allah bukan saja adil, tetapi juga penuh anugerah, bahkan dalam hukumannya. Musa menyatakan bahwa Tuhan menjadi murka terhadap dirinya karena umat, dan akibatnya ia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian dan akan mati sebelum umat menyeberangi sungai Yordan. Kemudian Musa melanjutkan dengan menasehati umat untuk berhati-hati agar tidak melupakan perjanjian Tuhan dengan mereka dan tidak menyembah berhala.
Alasannya adalah karena Tuhan adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Musa juga menekankan bahwa Tuhan akan menghukum umat dengan keras dan menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa jika mereka melakukan apa yang jahat dan menimbulkan sakit hatinya. Musa menunjukkan bahwa Allah mereka adalah Allah yang adil dan kudus, yang akan menghukum umat dengan berat jika mereka terus melakukan apa yang jahat. Secara tersirat, Musa dapat mengerti bahwa jika ia dihukum tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Hal itu karena ia memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sangatlah menarik bahwa walau Musa tentunya sedih karena ia tetap tidak diperbolehkan menyeberangi sungai Yordan, sekalipun ia telah memohon, ia tidak sakit hati terhadap Tuhan. Musa tetap memberikan nasihat kepada umat untuk taat kepada Tuhan supaya mereka tidak dihukum nantinya. Sikap Musa yang dapat menerima hukuman Tuhan dengan baik dan tidak menjadi sakit hati perlu dijadikan teladan. Allah kita adalah Allah yang adil dan kudus. Karena itu, tidak mungkin Ia menghukum dengan tidak adil. Bahkan, hukuman Allah biasanya jauh lebih ringan daripada apa yang seharusnya kita terima, karena dalam memberikan hukuman, Ia juga penuh kasih sayang. Karena itu, walau dihukum, kita tetap harus setia kepada Allah yang tidak pernah memperlakukan kita dengan tidak adil, dan tetap melayani Dia dengan setia. Dialah Allah yang setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami supaya tetap menunjukkan kesetiaan pada kehendak-Mu dalam segala situasi kehidupan ini. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.